فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasar Al-Adab, hadis yang kemarin kita baca, yang hafal setorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توسع كادوا يقتدرون على قبله، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحجون إليه النظر تعظيما له. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif asbahullah tasdiqu khabarih. Termasuk bentuk adabnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah membenarkan kabarnya. Jadi kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, terkhususkan dalam perkara-perkara ghaib, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, maka wajib kita membenarkannya. Seperti kabar tentang hari kiamat, tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, itu harus kita benarkan. Karena beliau tidaklah mengucapkan dengan suatu ucapan atau mengkabarkan dengan suatu kabar, melainkan kabar tersebut adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berkata muncul dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan termasuk kesempurnaan ittiba', sebagaimana sudah antum lewati bersama, baik dalam kitab Al-Usul Salasah atau semisalnya. Makna ittiba' itu apa? Ittiba' maknanya, di antara maknanya tasdiqu apa? Fima akhbar. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya dalam perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Itu termasuk kesempurnaan ittiba'. Karena hadis yang akan kita baca ini hadis yang sangat luar biasa, panjang pembahasannya, hanya saja diambil inti dan ringkasannya, yaitu hadis seputar apa? Al-Isra wal Mi'raj. Kita baca, barakallahu fiikum, disimak baik-baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nas bidzalik. Ana artikan sedikit demi sedikit, disimak.
Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperjalankan di malam hari, usrinya itu diperjalankan di malam hari. Dari mana ke mana? Dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana tadi? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tidak sembarangan loh ya. Hanya semalam saja. Itu udah PP pulang pergi, bayangkan. Makanya nanti dalam hadis ini orang kufar Quraisy mendustakan. Karena semalam loh ya. Karena perjalanan normalnya itu disebutkan dalam sejarahnya itu sekitar 40 hari padahal. Dari Makkah ke Palestina itu perjalanan dengan kendaraan waktu itu mungkin dengan onta atau dengan yang semisalnya, paham ya? Atau dengan perjalanan yang lain. Kalau mungkin kereta yang cepat atau bus atau yang semisalnya, itu paling-paling 15 jam atau lebih, kurang lebihnya. Disebutkan dalam barakallahu fi penjelasan para syurah, paham ya? Ini cuma ditempuh dalam waktu berapa? Coba, dalam waktu semalam saja PP pulang pergi. Masya Allah. Nah, kendaraannya barakallahu fi bukan sembarang kendaraan. Diperhatikan ya, bukan sembarang kendaraan. Yang dipakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kecepatannya itu sekali melangkah sejauh mata memandang, yaitu burak. Burak ini apa sih? Hewan atau manusia? Burak itu adalah hewan. Disebutkan dalam Sahih Muslim atau yang semisalnya, bahwasanya burak itu adalah fauqal himar dunal baghl. Itu bentuknya. Jadi dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghl ini perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Hasil perkawinan antara kuda dan keledai namanya baghlun. Jamaknya bighal. Mafhum? Disebutkan riwayat tersebut atau penjelasan dalam surah bahwasanya memiliki 2 sayap. Nah, Rasulullah SAW waktu itu ditemani oleh Jibril alaihissalam. Paham ya? Nah, dari Makkah ke Palestina, sekali melangkahkan kakinya sejauh mata memandang, kecepatannya luar biasa. Paham ya? Nah, sebagian surah yaitu yang memberikan syarah itu bagaikan apa? Lebih cepat daripada cahaya bahkan. Masya Allah, cepat sekali orangnya. Nah, kemudian Isra ini apakah naik ke atas langit? Bukan. Kalau naik ke atas langit namanya Mi'raj. Jadi jangan sampai antum salah paham ya. Isra Mi'raj itu 2 kejadian. Isra perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina di Masjid Aqsa naik ke atas langit yang 7 Sidratul Muntaha. Mafhum? Nah, naiknya pakai burak? Tidak. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya burak tersebut diikat di tempat mengikatnya kendaraan para anbiya yang ada di Palestina, yang ada di dekat Masjid Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang 7 bertahap. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di masing-masing langit ketemu Nabi. Paham ya? Ketemu para Nabi. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, disambut. Nah, man ma'aka ya Jibril? Siapakah yang bersama wahai Jibril? Ditanya oleh barakallahu fik Nabi yang ada di situ. Nah, kemudian jawab, yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian naik ke langit kedua, bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Paham ya? Nah, Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit kedua. Ditanya juga sama, siapa yang bersama wahai Jibril? Yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naik langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan juga sama. Paham ya? Langit pertama Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi langit yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam.
Langit yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Itu semuanya disebutkan melalui riwayat yang satu. Hadisnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham ya? Nah, lafadznya mungkin beda-beda dikit. Ada dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan juga semisalnya. Kesimpulannya barakallahu fi, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina menggunakan buruk namanya Isra. Paham? Kemudian naik dari mana? Dari Masjid Aqsa. Nah, bersama Jibril alaihissalam namanya Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Mi'raj aslinya secara bahasa artinya adalah tangga. Paham? Nah, jadi naiknya tidak dengan buruk lagi sudah. Buruknya diikat. Paham ya? Di tempat ikatnya kendaraan para anbiya yang ada di sana. Karena Rasulullah SAW sebelum naik sholat 2 rakaat menjadi imam, di belakangnya makmumnya ada para nabi dan rasul. Kalau ada pertanyaan, bukankah mereka sudah meninggal? Na'am. Tapi bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah untuk menakdirkan apa yang Allah kehendaki. Itu jawabannya. Paham ya? Nah, buktinya ketemu kan? Di langit-langit tadi ketemu lagi kan? Sebagai para anbiya. Na'am barakallahu fi. Di situ berarti Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat luar biasa dan mulia. Langit pertama disambut oleh Nabi, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ketujuh, nah itulah yang kita sering saksikan, sering kita dengarkan, sering kita amalkan, disyariatkannya sholat 5 waktu. Paham ya? Awal mulanya perintah sholat dalam sehari semalam itu bukan 5 kali, 50 kali awal mulanya. Paham ya? Hanya saja Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika turun ke langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan umatmu tidak akan mampu. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai naik lagi minta keringanan hingga dalam sehari semalam 5 kali saja. Itu pun banyak orang yang malas. Bayangkan. Coba kalau enggak diturunkan 50, banyak lagi yang malas lagi. Yang 5 kali aja dalam sehari semalam banyak orang yang keberatan, bayangkan itu. Padahal disebutkan dalam hadis khamsah 5 kali sehari itu sama halnya dengan yang 50 tadi pahalanya. Masya Allah. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fi. Nabi kita Muhammad alaihi wassalam sangat sayang terhadap umatnya dan tidak ingin membebankan umatnya. Bayangkan 50 kemudian naik lagi minta keringanan kepada Allah Ta'ala hingga 5 kali dalam sehari semalam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian tragedi tersebut itu tidak sehari semalam, hanya semalam saja, pulang pergi. Makanya orang kafir Quraisy ketika mendengar pagi hari Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya telah diperjalankan dari Makkah ke Palestina, enggak percaya mereka. Enggak percaya, bahkan mereka mengingkari. Nah, mengingkari bahwasanya enggak mungkin, masa cuma semalam PP pulang pergi. Tapi kita katakan, nah kita percaya. Kenapa percaya? Pertama, kabar tersebut yang mengkabarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kendaraannya, melihat kendaraannya, Buraq yang kecepatannya masya Allah sekali melangkah sejauh mata memandang. Bayangkan, pernah nggak menjumpai kendaraan di Indonesia ini atau di dunia lah, kendaraan-kendaraan yang ada bikinan manusia itu sekali gerak sejauh mata memandang itu. Paham ya? Nah, ada nggak kira-kira? Kalau ini benar-benar cepat sekali dan bahkan sebutkan dalam penjelasan para ulama itu secepat cahaya. Antum tahu cahaya bagaimana? Nah, masya Allah. Ingat-ingat bentuknya tadi, fauqal himar dunal baghl. Dia itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Jadi kalau ditanya jawabannya itu jawabannya. Jangan bilang seperti keledai, keliru. Seperti kuda, keliru juga. Nah, cuman kita sebutin posturnya aja. Paham ya? Kalau mungkin bentuknya mirip-mirip dikit tapi posturnya tadi itu. Lebih besar daripada keledai, kemudian lebih kecil daripada apa? Nah, baghl. Baghl itu hasil perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Mafhum? Na'am barakallahu fi. Kira-kira kenapa sih ada tragedi Isra Mi'raj ini? Tidak terlepas daripada hiburan yang Allah telah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum tragedi tersebut, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, 2 orang yang Rasulullah sayangi meninggal dunia. Siapa itu? Pamannya Abu Talib dan istri beliau Khadidah bintu
Khuwailid radhiyallahu anha. Lihat itu. Jadi ketika meninggalnya Abu Thalib, enggak lama kemudian di tahun tersebut meninggal juga istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya Allah Taala memberikan hiburan. Yang hiburan tersebut bukan hanya hiburan, tapi di dalamnya mengandung syariat yang sekarang kita lakukan ini. Jadi salat 5 waktu dalam sehari semalam. Masya Allah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya, penjelasan globalnya sudah kami jelaskan. Kita baca hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW di perjalanan di malam hari ke Masjid Aqsa, asbaha yatahaddatsun nas bidzalik. Kemudian di pagi hari manusia mulai berbincang-bincang tentang hal tersebut. Siapa ini manusia ini? Orang-orang kufar Quraisy bincang-bincang. Fa'atau Abu Bakar radhiyallahu anhu, lihat. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, seraya mereka berkata, halaka ila sahibika yaz'um annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Lihat ini. Mereka berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar Siddiq anhu, mengatakan, tidakkah engkau pergi menemui temanmu? Siapa temanmu maksudnya? Rasulullah SAW. Yang dia menyangka bahwasanya apa? Menduga bahwasanya dia diperjalankan di malam tersebut ke Baitul Maqdis. Bagaimana tanggapan Abu Bakar kira-kira? Kita lihat. Kemudian Abu Bakar berkata, awaqala dzalik? Apakah Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal tersebut? Mereka mengatakan, na'am, iya. Kira-kira Abu Bakar Siddiq anhu benarkan enggak? Kita lihat. Beliau adalah As-Siddiq. Dinamakan As-Siddiq karena membenarkan semua yang Rasulullah kabarkan. Kita lihat. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Kemudian Abu Bakar Siddiq anhu mengatakan, la in kana qala dzalik laqad shadaqa. Masyaallah, lihat. Langsung percaya beliau. Padahal beliau belum dengar langsung istilahnya ya, langsung percaya. Jika beliau yaitu Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut, maka sungguh yang diucapkan itu benar. Enggak ada istilah masa sih, coba nanti anak klarifikasi, anak cek ulang, tidak. Beliau langsung benarkan. Karena yang mengucapkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan beliau merasakan sendiri. Jadi memahami? Nah, kemudian apa kata beliau? Abu Bakar Siddiq anhu, inni la usaddiquhu. Itu harokatnya keliru ya, diluruskan tuh harokatnya keliru itu. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Usaddiquhu bi khabaris sama fi ghadwatin aw rawhatin. Masyaallah. Kata beliau, sesungguhnya aku akan selalu membenarkan dia. Sesungguhnya aku membenarkan dia pada semua berita yang lebih aneh dari itu. Ini kan aneh menurut orang Quraisy kan, semalam bisa PP, aneh kan? Tapi Abu Bakar Siddiq anhu bagaimana responnya? Aku membenarkan kabar yang lebih aneh daripada itu. Paham ya? Aku membenarkan kabar yang datang dari langit, baik pagi maupun sore. Ghadwah itu pagi, rawhah itu sore. Ghadwah itu sabah, rawhah itu masa. Mafhum? Naam. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dinamakan As-Siddiq gelarnya. Kenapa As-Siddiq? Karena selalu membenarkan Rasulullah SAW dan kabarnya. Beliau benarkan dan setia dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Baik ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menemani? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah, dikondisikan itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Dan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu, beliau adalah dari kalangan lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Dan putrinya Aisyah adalah perempuan yang paling Rasulullah SAW cintai. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nisa'i ilaik? Siapakah perempuan yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya berarti? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat itu. Masya Allah, luar biasa ya keutamaannya ya. Dinamakan As-Siddiq karena beliau benar-benar jujur dan benar-benar setia
membenarkan kabar yang Rasulullah kabarkan yang datang dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika tragedi hijrah dari Makkah ke Madinah. Mulai awal sebelum berangkat. Tidur, kemudian barakallahu fiik, bangun, akhirnya memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar menempati tempat tidurnya, memakai selimut yang Rasulullah pakai. Begitu mereka berangkat berdua, Abu Bakar Siddiq anhu dengan Rasulullah SAW, akhirnya orang kafir Quraisy yang semula menunggu mengepung rumah tersebut, akhirnya mereka tidak mendapati Rasulullah SAW di dalamnya. Ternyata yang tidur Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengepung tadi, Allah Ta'ala tidurkan mereka semuanya. Abu Bakar Siddiq setia menemani beliau, menyewa salah satu orang yang penunjuk arah, yang punya keahlian jalan. Dia tahu jalan dari Makkah ke Madinah lewat mana, tahu. Namanya Abdullah bin Uraykid. Abdullah bin Uraykid. Kemudian di perjalanan dikejar oleh orang kafir Quraisy, belum sampai ini. Akhirnya beliau singgah dan istirahat di dalam gua. Di gua itu mereka kejar. Mereka sampai di mulut guanya, di atas itu. Paham ya? Kalau seandainya melihat ke bawah nampak Abu Bakar Siddiq anhu, beliau sempat khawatir. Sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah kakinya, kita nampak. Tapi bagaimana Rasulullah SAW meresponnya? Bagaimana beliau menghibur? Beliau mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma?" Lihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Bagaimana engkau menyangka? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya santai aja. Kita ini dua orang tapi Allah Ta'ala akan menjaga. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang sudah berada di atas gua tadi itu enggak melihat sama sekali. Pulang dalam kondisi tangan kosong. Akhirnya mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Itu sayembaranya. Akhirnya kabar tersebut sampai ke kampung namanya Mudlij. Namanya Mudlij. Di situ ada sahabat yang dulu belum masuk Islam, sempat ngejar Rasulullah SAW. Ngejar orang ini, tertarik dengan sayembara tadi. Yang bisa nangkap hidup atau mati 100 ekor onta, hadiahnya besar. Akhirnya di kampung tersebut ada sosok sahabat yang dulunya belum masuk Islam dan sempat mengejar Rasulullah SAW. Siapakah sahabat tersebut? Naufal, yang akhirnya masuk Islam. Ayo, belum ingat? Khalid ingat? Farid. Ayo, Suraqah bin Malik al-Mudliji. Suraqah bin Malik al-Mudliji. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu responnya? Beliau sampai. Beliau tetap mendampingi Rasulullah SAW. Ketika dikejar, setiap kali mendekat tersungkur, langsung mengunci sendiri itu. Kuda yang dipakai itu, yang dipakai oleh Suraqah itu nggak bisa jalan, nggak mau jalan. Kemudian setelah itu didoakan Rasulullah jalan lagi. Sampai beberapa kali itu kemudian dia mengaku udah, doakan kami, kami tidak akan mengejar lagi. Didoakan terlepas dalam artian bisa jalan lagi dan nggak ngejar lagi. Paham ya? Itu kesimpulannya barakallahu fiik. Kisah yang sangat mengharukan bagaimana Abu Bakar Siddiq anhu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kabar seperti ini, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak mau mengimani. Seperti orang kafir Quraisy ketika mendapat info kabar seperti ini langsung mendustakan. Enggak mungkin. Masa sih? Lihat itu. Karena semalam loh ya, bukan sehari semalam ini PP pulang pergi. Masya Allah. Kisah yang dikenal dengan Al-Isra Al-Mi'raj. Ingat-ingat Al-Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Al-Mi'raj naik ke langit yang 7 didampingi oleh Jibril alaihissalam. Barakallahu fi, kemudian di masing-masing langit ketemu para anbiya wal mursalin.
ketemu para nabi. Dan langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, sambutan yang luar biasa. Nah, kisahnya panjang sebenarnya, itu hanya nukilkan globalnya. Antum lihat sendiri dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ini yang dihafalkan hadisnya, barakallahu fiik. Semoga dimudahkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.